Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini. Kami percaya Tuhan selalu membuka hati kepada setiap orang yang selalu rindu kepadanya. Baik, saudara yang terkasih, mari buka pintu hati kita. Kita mau menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita sejenak saat teduh. Memuliakan, mengagungkan namanya. Mari saudaraku, kita akan angkat sebuah pujian mengawali firman Tuhan kali ini, dan kita disapa dengan sebuah nyanyian di hari Minggu ini. Katakanlah, haleluya, hari Minggu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami hantarkan, kami sampiri saudaraku, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah dengan hati yang tulus. Tuhan menyertai saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan hari ini dalam khotbah Minggu Manang Jamita Nama Godang Sadarion
khobartu almanakta hakabibi tersurat do ima di Evangelium Yohanes tolu ayat 22 sahab tu ayat 30, Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30 dalam Minggu Letare hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Baik, kita ikuti nats khotbah hari ini. Demikian dituliskan di sana. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sekali lagi ayat penutupnya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini, yaitu Minggu Letare, minggu yang mengingatkan setiap orang bersukacita di dalam Tuhan. Marlas niroha totong di bagasan Tuhani. Satu tema yang disuguhkan hari ini adalah lam gaddama Yesus lam moruma angwau. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ada di antara kita yang mau mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan kita sendiri? Apakah ada di antara kita yang mau berbagi apa yang dia miliki sedikit saja, tetap dia bagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan? Katakanlah orang-orang yang sedang lapar, orang-orang yang berkekurangan makanan dan minuman. Apakah saudara masuk di dalamnya? Apakah saudara termasuk yang mau memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain, dan saudara tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau kebencian dengan kebencian, namun saudara mau membalaskan kejahatan atau kebencian dengan kasih sayang? Adakah yang mau di antara kita selalu merendahkan diri,
Setiap saat ia merasa tidak punya apa-apa, merasa bodoh, merasa miskin, merasa lemah tak berdaya, bahkan merasa orang hina. Adakah di antara kita yang mau mengaku seperti itu? Bahkan selalu mendahulukan mempertuan orang lain. Jika saudara tidak ada di dalamnya, tidaklah salah mengaku keberadaan kita di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara, perikop khotbah hari ini adalah sebuah topik tren yang hangat saya kira untuk kita teladani, karena seseorang yang terkenal, seorang yang sudah tersohor, bahkan dikagumi orang lain, mampu melakukan karya besar, tapi ia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang kurang bagi dia sebenarnya? Kehormatan dia sudah miliki. Orang tuanya pun dikenal di khalayak ramai. Tapi dalam tindak tanduk dan perlakuan sehari-hari, dia justru orang yang paling merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih tinggi darinya. Siapakah dia? Jawabnya dalam teks khotbah hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Lahir dari perempuan dan bapa yang sudah tua, namun selalu terlintas kesederhanaan, ketekunan, ketaatan kepada Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Sesungguhnya sebelum lahir, kedua pasangan suami istri ini selalu bermohon pada Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan di masa tua ini kami punya anak atau mendapatkan anak, kami serahkanlah itu untukmu Tuhan, menjadi pelayanmu. Dan ternyata Tuhan menjawab, lahirlah anaknya dan diberi nama Yohanes Pembaptis, dan ia melakukan pertobatan atau menobatkan orang lain begitu banyak jumlahnya di sungai yang terkenal sampai sekarang, yaitu Sungai Yordan. Saudara, bukan sebuah kompetisi atau persaingan antara Yohanes yang terkenal itu dengan kehadiran Yesus di dunia. Kenapa? Karena dua-duanya sebenarnya membaptis, dua-duanya diserbu orang-orang, dan dua-duanya dipercayai sebagai hamba Tuhan yang baik setia, yang selalu mengasihi setiap orang. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh dan api. Pada suatu ketika terjadi perselisihan antara murid Yesus dan seorang Yahudi. Perselisihan apa gerangan? Karena tak diduga orang Yahudi ini selalu memata-matai apa yang kurang, apa yang terjadi di tengah-tengah lingkungan mereka. Terlihat olehnya Yesus membaptis di satu tempat, tapi ia pikir mengapa dia membaptis, padahal di sana ada yang membaptis, di sana yang melakukan pertobatan itu, di sana banyak orang, tapi di sini juga banyak orang. Maka ia menjumpai murid Tuhan Yesus dan berkata bahwa di sana ditemukan ada seorang membaptis seperti engkau. Dikatakan dalam teks ini bahwa
Yohanes Pembaptis yang dikenal, yang disebutkan adalah satu-satunya sebenarnya yang melakukan baptisan. Tetapi mengapa ada Yesus di sana? Mengapa dia melakukan baptisan lagi? Maka saat itu Yohanes menjawab. Apa kata Yohanes kepada orang Yahudi yang rasa-rasanya memprotes kehadiran seseorang, sosok lain, yaitu Tuhan Yesus yang melakukan baptisan lagi, dan justru banyak juga orang di sana. Maka dengan tenang Yohanes menjawabnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Orang Yahudi itu seakan-akan mencari jawaban apa yang dia lakukan, apa yang disebutkan, apa yang dia jawab. Yang mulai dengan kata Rabbi, di sana kulihat, yang kau saksikan itu membaptis lagi di sana. Bagaimana itu? Tapi Yohanes tahu setiap isi hati seseorang, dan ia tidak mau terjadi juga perselisihan antara dia dan Yesus. Karena Yohanes menyadari Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapanya ke dunia ini. Dialah juru selamat yang menyelamatkan manusia. Dan saat itulah Yohanes menjawab bahwa saya menghormatinya, saya mempermuliakan namanya, dan saya mengenal dia, bahwasanya kuasa, kemampuannya, dan ia lakukan semuanya itu adalah karena izin dari Bapa dan karena suruhan Bapa di surga. Maka orang Yahudi itu pun terdiam. Dia juga mengatakan bahwasanya dia tidak layak datang pada Yesus. Bahkan membuka tali kasutnya pun dia tidak mampu, tidak berhak. Dia lebih tinggi dari aku, dia lebih terhormat. Usana beribadah nasional atik pemedidiau doho aik di damu ala yang beribadah narui medidi doho api nak todi. Lalu kata atau kalimat terakhir Yohanes ucapkan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lamar balgama ibana, alai lamar met maau, lam gada maji susi, lam morma angguau. Pernyataan ini hendak mengatakan Yesus yang paling kita utamakan, Yesus yang paling kita hormati, Yesus yang harus dimuliakan, Yesus yang harus dipasangkan. Dan bukan kita. Kalau aku menceritakan tentang Yesus, aku hanya sebagai perantara, aku hambanya, aku muridnya. Dialah sebenarnya yang harus kita tempatkan di atas, sebab di tangan dialah segala sesuatunya. Pujilah Yesus, pujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita hari ini dan memberikan kita kesempatan lagi untuk selalu bersama-sama dengan Yesus. Sekarang waktunya bagi kita supaya kita datang pada Tuhan. Jala tadokma Jehovah Tuhaki. God
firman Tuhan hari ini, biarlah kami semakin memahami siapakah Tuhan dalam hidup kami, siapakah Engkau Yesus, dan kami berjanji Engkau Tuhan yang dimuliakan, Yesus yang semakin diberkati, dihormati, ditinggikan. Biarlah kami semakin besar, semakin kecil, Engkau semakin besar, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses, bahagia.